Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 261, yang mana hadis ini menceritakan tentang tenda milik wanita budak berkulit hitam yang berada di sekitaran, yang berada di sudut masjid, di dalam masjid. Hadis ini sama diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, yang mana nanti penjelasan hadis ini lumayan panjang ya, lumayan panjang. Wa anha anna walidatan saudaa kana laha khaybaun fil masjidi wa kanat ta'tini fatahaddatsu indi al hadisa muttafaqun alaih. Wa anha wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna walidatan, sesungguhnya budak wanita sauda yang berkulit hitam, karena laha khibaun, yang mana wanita budak berkulit hitam tersebut mempunyai tenda fil masjid, di dalam masjid. Wa kana ta'tini, dan wanita budak tersebut senantiasa mendatangiku, fatahaddatsu indi, dan dia berbicara ngobrol-ngobrol indi denganku. Al hadisa, hadis ini panjang, tapi dipotong oleh diringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian di sini muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Jadi ada seorang budak wanita berkulit hitam, yang mana budak wanita tersebut mempunyai tenda di dalam masjid. Dia selalu datang kepadaku, kepada Sayyidah Aisyah, untuk berbincang-bincang denganku. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya, orang asing yang tidak mempunyai tempat tinggal dan orang miskin tidak mempunyai rumah diperbolehkan istirahat dan tidur di dalam masjid, tetapi dengan syarat hendaknya ia tidak mengotori masjid, mengganggu ahli masjid, dan menimbulkan fitnah agama. Nah, ini kurang lebih sama hadisnya dengan 259, yang mana itu terjadi pada Sa'ad bin Mu'az ya, ketika di perang Khandaq Rasulullah membuatkan tenda di dalam masjid supaya Rasulullah dapat mengunjungi Sa'ad bin Mu'az. Kalau itu konteksnya adalah pada perang Khandaq, di saat memang lagi-lagi gentingnya. Tapi kalau yang ini kondisinya berbeda. Ini waktu tenang, tidak ada peperangan, tapi budak wanita ini mempunyai tenda yang ada di dalam masjid. Jadi bagaimana hukumnya? Itu tetap diperbolehkan selama dengan beberapa syarat tertentu ya, selama tidak mengotori masjid, mengganggu ahli masjid, dan menimbulkan fitnah agama.
Nah, telah dikisahkan oleh hadis ini bahwa seorang budak wanita hitam tersebut tinggalnya di dalam masjid. Ia mempunyai tenda dari bulu domba pada salah satu sudut masjid sehingga pada salah satu sudut masjid sebagai tempat tinggalnya, dan tidak ada seorang pun yang melarangnya. Jadi di sudut masjid, di dalam masjid itu budak wanita ini mempunyai tenda yang terbuat dari bulu domba. Tapi di sini tidak ada salah satu sahabat pun yang melarangnya. Kemudian analisis lafadznya. Anha di sini adalah bersumber dari Sayyidah Aisyah. Yakni sama hadis dengan sebelumnya. Mulai dari 261, 260, dan 259. Kemudian al-hadisah hingga akhir hadis kisahnya sebagaimana berikut. Sayyidah Aisyah telah menceritakan anna walidatan, sesungguhnya budak wanita sauda berkulit hitam kanat lihayin minal arabi, yang mana budak wanita yang hitam tersebut merupakan kepemilikan dari orang-orang Arab Badui pada waktu itu. Fa'ataquha, yang mana orang-orang Arab Badui tersebut memerdekakan wanita budak tersebut. Fakanat ma'ahum, dan budak wanita tersebut tinggal bersama orang Arab Badui yang membelinya tadi. Qala, ketika itu, fakharajat sobiyatun lahum alaiha, yang mana ada seorang anak dari Arab Badui tersebut, seorang anak kecil perempuan yang keluar dari rumahnya, lahum, ya anak dari ini ya, suku Arab Badui tersebut, alaiha, yang mana di atas kepalanya si anak tersebut, wisyahun ahmaru min suyurin, yang mana terdapat kerudung berwarna merah daging, min suyurin, dari kain yang tipis. Qalat fawado'athu, dan kemudian wanita tersebut, anak kecil tersebut sengaja meletakkan awwaqa'a atau menjatuhkan minha dari kepalanya kerudung tersebut. Ya, jadi anak itu ya namanya anak kecil ya kan, anak kecil perempuan ya, dia nggak begitu ngah dengan apa yang dipakainya, dia buang, dia letakkan begitu saja kerudung yang berwarna merah daging tersebut. Famarot hudyatun, kemudian lewatlah burung gagak tersebut. Wahwa mulqa, yang mana burung gagak tersebut melihat kerudung tadi tergeletak, mulqan, dalam kondisi ya tergeletak kayak gitulah, itu kan. Fahasibathu lahman, sehingga burung gagak tersebut mengira bahwasannya kerudung yang merah daging tersebut adalah daging beneran. Fakhotofathu, kemudian burung gagak tersebut menyambarnya. Qalat, budak wanita tersebut menceritakan lagi kejadian dulunya ya, masa lalunya. Fatamasuhu, kemudian orang suku Arab Badui yang tadi dia tahu anaknya ini ya pakai kerudung warna merah daging, kemudian pulang-pulang nggak ada ininya, nggak ada kerudungnya. Nah, mereka berkeliling mencarinya. Fatamasuhu, mereka berkeliling mencarinya. Falam yajiduhu, dan mereka tidak menemukan kerudung yang berwarna merah daging tersebut. Fatahamuni, kemudian mereka tersebut ya, orang-orang Arab Badui tadi menuduhku bihi,
melakukan pencurian. Fatofiku yufatishuni. Fatofiku, kemudian mereka memeriksaku, yufatisuni, dan menggeledahku, hatta fatashu kubulaha, sampai mereka menggeledah kemaluannya wanita budak tersebut. Qalat, maka wanita tersebut berkata, wallahi, demi Allah, ini laqaimatun ma'ahum, sesungguhnya aku masih berdiri bersama mereka. Tiba-tiba marotil khizyatu, lewat burung gagak. Fa'al tafathu fawaqa'a bainahum, yang mana burung gagak tersebut melepaskan dari paruhnya kerudung perempuan tersebut, anak kecil, anak perempuan mereka. Fawaqa'a bainahum, dan menjatuhkan selendang tersebut ke arah mereka, di antara mereka tadi orang Arab Badui. Fakultu, maka saya mengatakan, hadzal ladzi intahamtumuni bihi, inilah yang menyebabkan kalian menuduhku. Wa za'amtum, dan kalian menyangka aku telah mencurinya. Wa ana bari'atun, sedangkan saya tidak melakukan apa-apa, kata budak wanita tersebut. Wa huwa zahuwa, maka inilah barangnya, kata budak wanita tadi saking kesalnya dia kan sudah dilecehkan tersebut, seperti itu. Qalat, maka dia meneruskan ceritanya lagi. Faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan wanita budak tersebut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslamat, kemudian dia masuk Islam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah kemudian melanjutkan kisahnya. Fakana laha khibaun fil masjid, yang mana wanita budak tersebut mempunyai khibaun, tenda, fil masjid, di dalam masjid, au habsyun, atau kemah. Qalat Aisyah kemudian bertanya, Aisyah berkata, fakana ta'tini, yang mana budak wanita tersebut selalu mendatangiku, fatahaddatsu indi, dan selalu berbincang-bincang di sampingku. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, fala tajlisu indi majlisan illa qalat, dan tidaklah sekali-kali wanita budak tersebut ini Sayyidah Aisyah melanjutkan ceritanya tidak sekali-kali wanita budak tersebut tajlisu indi, duduk di depanku, majlisan, di suatu majelis, illa qalat, kecuali menceritakan. Wa yaumal wishahi min ta'ajibi rabbina, hari di mana al-wishahi ke sebuah kerudung, minta ajibi rabbina, merupakan menjadikan sebuah keajaiban dari Tuhanku. Ala, ketahuilah, innahu, sesungguhnya dari kerudung merah daging tersebut, min baladil kufri anjani, yang mana telah menyelamatkan aku dari negara yang kufur tersebut. Qalat Sayyidah Aisyah bertanya, qultu, aku bertanya laha kepada perempuan tersebut, masya'nuki, ada apa dengan kamu? Itu maksudnya, la taqaudina, yang mana engkau selalu duduk di sini, illa qulti hadza, dengan menyampaikan syair ini. Fatahaddatsani bihadzal hadis,
Lalu ia menceritakan hadis ini ya. Itu hadis yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian lanjut lagi analisis lafadznya. Walidah syauda di sini artinya budak perempuan yang berkulit hitam. Fakanat ma'ahum, yang mana budak tersebut tinggal bersama orang-orang yang telah memerdekakannya dan tidak mau terpisah dari mereka. Sobiyah di sini artinya anak perempuan yang masih kecil. Itu kalau perempuan. Kalau sobi di sini anak laki-laki yang masih kecil. Wisyahun adalah penutup kepala atau kerudung. Wahwa mulkon, kerudung yang ada di kepala wanita anak kecil tersebut dalam keadaan tercampakkan atau terjatuh di tanah, tergeletak di tanah. Fahasibat hulahman. Kemudian burung gagak tersebut menduga bahwasanya kerudung tersebut adalah daging karena warnanya merah dan juga terdapat banyak mutiara yang menghiasi kerudung tersebut. Fakhofathu, al-khof di sini artinya mencuri, yakni burung gagak itu menyambar kerudung yang terjatuh dan membawanya terbang. Faltamasuhu, lalu mereka mencari dan menanyakan tentang kerudung tersebut kepada budak yang berkulit hitam tersebut. Lam yajiduhu, mereka tidak menemukan sama sekali kerudung yang mereka cari. Fatofiqu yufattisuni, mereka mulai memeriksa diriku. Hatta fattasu kubulaha, hingga mereka memeriksa kemaluannya. Kalimat ini merupakan dari kata-kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Za'amtum wa ana bari'ah, kalian telah mendugaku aku mencurinya, sedangkan Allah membersihkan diriku dari perbuatan tersebut. Khibaun di sini artinya kemah ya, yang terbuat dari bulu onta atau bulu domba. Al-Hafsi di sini adalah kemah kecil. Fahaddasani bihadzal hadis, lalu ia menceritakan kisah ini kepadaku. Nah, bagaimana dengan fikih hadisnya? Yang pertama menjelaskan tentang keutamaan jujur. Kejujuran dapat menyelamatkan diri seseorang dari kebinasaan. Jadi yang namanya wanita budak tersebut ya, dia merupakan daripada korban ini ya, salah sangka mantan majikannya, seperti itu. Tapi dia memang tidak mencuri, tidak melakukan apa-apa yang dilarang. Kemudian doa orang yang teraniaya itu akan dikabulkan. Jadi kalau menganiaya orang itu hati-hati, karena doa orang yang teraniaya itu terkabul ya. Yang ketiga, boleh membuat kemah di dalam masjid. Tidak ada masalah kalau misalkan teman-teman mau membuat kemah di dalam masjid dengan keperluan-keperluan tertentu ya. Ya mungkin ada yang musafir dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Nah, yang keempat, boleh tidur dan istirahat di dalam masjid bagi orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, baik ia laki-laki maupun perempuan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kalau orang laki-laki dan perempuan itu boleh tinggal di dalam masjid ya, tidur dan istirahat di dalam masjid. Tapi ingat, dia harus menjaga kebersihan masjid tersebut. Ya, tidak boleh mencemari masjidnya.
kemudian tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Islam, dan juga itu apalagi melakukan hal-hal yang menjadi fitnah agama. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya menyinggung hati teman-teman semuanya. Ada yang kurang dari penjelasan saya, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, bisa sekali lagi diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.